Anies Baswedan semakin kesini yang dikenal publik guys, tapi bukan karena prestasinya, melainkan kontroversinya. Jadi menurut saya karena ini sering terjadi ya, sering sekali terjadi. Bahasa BPK adalah kelebihan bayar. Menurut saya ini juga ada potensi korupsinya gitu ya. Karena janji manis Anies banyak yang membeli diri sendiri. Sebetulnya guys, jika kita mau jujur ya, tidak terhitung banyaknya janji Anies Baswedan selama kampanye yang tidak sesuai dengan kenyataan. Baru-baru ini ada berita yang sangat-sangat mengejutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini menemukan ada total 763 miliar rupiah dana yang terbuang percuma di 3 badan usaha milik daerah atau BUMD DKI Jakarta. Puncaknya ini anggaran untuk sumber resapan yang salah satu andalan Anies pada anggaran tahun 2022 dinolkan alias ditiadakan. Sebab terbukti tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap banjir di Jakarta. Justru sebaliknya guys, menimbulkan masalah baru. Jalan jadi rusak dan rakyat ini seperti menghadapi ribuan ranjau darat yang sewaktu-waktu dapat membuatnya celaka. Seharusnya kalau Pemprov misalnya mengikuti standar harga yang ada dan mengikuti e-katalog ini, kelebihan bayar itu tidak mungkin terjadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir ini juga dari sisi pengawasan anggaran juga lemah gitu ya. Ada kemungkinan potensi kelebihan bayar ini juga terjadi pada kegiatan-kegiatan lain selain yang muncul saat ini. Gitu. BPK menyebut Pemprov DKI Jakarta telah kelebihan bayar subsidi kepada PT Transjakarta pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Bayangkan saja 415 miliar lebih, hampir setengah triliun kelebihan bayarnya menurut keterangan BPK. Temuan kelebihan bayar ini sendiri berasal dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2020 yang disahkan oleh Ketua BPK RI, yaitu Firman Sam. Anies tiba-tiba disorot BPK, ada pemborosan 10 miliar rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan fakta adanya belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan yang terjadi pada 368 pemerintah daerah. Hal tersebut terungkap dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 tahun 2021. Seperti dikutip CNBC Indonesia dalam lampiran dokumen tersebut Selasa 7 Desember 2021. DKI Jakarta misalnya ditemukan sebanyak 5 masalah yang berkaitan dengan belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan dalam pagu anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Masalah tersebut meliputi pembayaran gaji atau tunjangan kinerja daerah atau tambahan penghasilan pegawai, pembayaran premi data kepesertaan yang ganda sejak 2018 hingga 2020, kemudian pembayaran insentif tenaga penunjang kesehatan dari dana belanja tidak terduga atau BTT, dan kesalahan penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Selain itu, KPK juga mencatat ada masalah pencatatan yang belum dilakukan atau tidak akurat yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari pencatatan ganda aset tetap tanah dan selisih pencatatan luas bidang tanah antara kartu inventaris barang atau KIBA dan bukti kepemilikan. Kemudian penata usahaan pencatatan aset tetap pada KIB belum memadai, antara lain belum didukung dengan perincian identitas aset yang lengkap, akurat dan informatif, serta dicatat secara gabungan atau tidak diperinci. Terakhir, pencatatan terhadap aset tetap peralatan dalam kondisi rusak berat yang masih tercatat pada KIP B